Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simpson Galileo, NIM 21114 20054, Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menganalisis novel 5CM karya Doni Dirgantoro dengan pendekatan semiotik. Pendahuluan. Sastra adalah kegiatan seni yang diciptakan untuk mengungkapkan perasaan yang dialami oleh seseorang atau tentang masyarakat tertentu, baik sesuai dengan pengalaman pengarang maupun secara imajinasi. Hal ini disampaikan dengan pendapat Sumarjo mengatakan bahwa sastra adalah karya dan kegiatan seni yang berhubungan dengan ekspresi dan penciptaan. Sastra yang telah dituangkan oleh pengarang ke dalam bentuk puisi, cerpen, dan novel sehingga menjadi sebuah karya. Karya sastra adalah hasil kreatif seseorang yang akan disampaikan kepada pembaca berupa puisi, cerpen, maupun novel. Oleh karena itu, kali ini saya berkesempatan untuk menganalisis karya sastra, yaitu novel dengan metode semiotik. Metode semiotik adalah model penelitian sastra dengan memperlihatkan tanda-tanda. Tanda-tanda tersebut dianggap mewakili sesuatu objek secara representatif. Menurut Peirce dalam Edwards Suara, ada 3 jenis tanda berdasarkan hubungan tanda dengan yang ditandakan, yaitu pertama icon, yakni tanda yang secara inheren memiliki kesamaan dengan arti yang ditunjuk. Misalnya, foto dengan orang yang difoto, atau peta dengan wilayah geografisnya. Tanda icon adalah tanda yang ada sedemikian rupa sebagaimana mungkin, tanpa tergantungan pada adanya sebuah denotatum, tetapi dapat dikaitkan dengan dasar suatu persamaan yang secara potensial dimilikinya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan semiotik. Data untuk penelitian ini didapat dari novel 5CM karya Doni Dirgantoro berupa teks-teks yang memiliki makna konotatif atau bukan makna sebenarnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel 5CM karya Doni Dirgantoro, cetakan ke-28 tahun 2013, diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan pembahasan diperoleh di dalam penelitian ini adalah sinopsis 5CM karya Doni Dirgantoro, yaitu yang pertama, novel 5CM karya Doni Dirgantoro menceritakan 5 sahabat yang selalu bersama-sama, yaitu Arial, Riani, Genta, Ian, dan Zafran. Pada suatu ketika, 5 sahabat ini berencana untuk tidak bertemu selama 3 bulan. Selama 3 bulan tidak bertemu, 5 sahabat mengejar dan menggapai mimpi masing-masing. Ian melanjutkan skripsi. Riani baru sebulan magang sudah dipercayai memegang liputan. Arial yang tidak terlalu banyak punya pengalaman dengan wanita, sudah 1 bulan mengenal Indi lebih dekat. Sedangkan Genta sukses melaksanakan pameran komputer memakai nuansa jungle adventure. Zafran menyelesaikan pesanan desain untuk kampanye sebuah partai politik. 5 sahabat bertemu kembali pada tanggal 14 Agustus. Identifikasi angka-angka yang terdapat dalam novel 5CM karya Doni Dirgantoro, yaitu penelitian dalam novel 5CM karya Doni Dirgantoro menemukan angka dan makna angka dikategorikan ke dalam 3 jenis tanda, yaitu pertama icon adalah makna yang memiliki kesamaan dengan objek. Tanda yang termaksud ke dalam kategori icon memiliki makna yang mirip dengan objek yang ditunjukkan. Simbol yang digunakan di dalam novel 5CM karya Doni Dirgantoro berdasarkan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Memaknai tanda yang terdapat di dalam novel 5CM karya Doni Dirgantoro dengan menggunakan triangle meaning atau segitiga makna adalah sebagai berikut.
Pertama, icon, yaitu berlima. Berarti 5 orang sahabat yang selalu bersama-sama, sehingga mereka tidak mempunyai teman lain. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Kita emang harus ngelihat dunia lain di luar tongkrongan kita dulu. Jangan berlima melulu kemana-mana. Yang kedua adalah satu mangkok, yang berarti satu mangkok kosong yang disiapkan untuk Riani meminta kuah Indomie ketika Ian datang ke rumah teman-temannya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Kuahnya dong. Riani mengambil satu mangkok kosong yang memang sudah disiapkan oleh pembantu Arial. Yang ketiga ada simbol 1. Orang 2 lembar yang memiliki arti lembaran kertas kuesioner penelitian Ian yang dibagikan di tempat penelitiannya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Ini kuesionernya. Semua ada 200 lembar. Satu orang 2 lembar. Ini surat izin penelitiannya dari kampus. Yang keempat, ada 33 yang memiliki arti 33 tempat duduk di kereta api yang berhadap-hadapan. Yang dibuktikan oleh kutipan berikut. Pas 6 orang hadap-hadapan 33. Tas taruh di atas atau di bawah aja. Sempit-sempitan gini, protes Ian. Yang kelima, ada 1 orang berarti selama perjalanan menuju puncak Mahameru, 5 sahabat itu mengatakan di zaman Sokratus, ada 1 orang yang berani keluar dari zona nyaman dan berani meninggalkan kebiasaan demi belajar hal yang baru. Hal ini dibuktikan oleh kutipan, suatu hari ada 1 orang yang akhirnya keluar dari gua dan menemukan bahwa ternyata di luar sana banyak keindahan sejati yang menunggu mereka di dunia nyata. Tanah air, sungai, dan kehidupan lebih indah. Yang keenam ada simbol 2 tangan, berarti Genta menggunakan 2 tangannya untuk memberi tanda kutip pada kata hidup yang dibicarakan dengan Zafran. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Zaman sekarang banyak orang yang hidup tapi nggak benar-benar hidup, kata Genta sambil mengangkat kedua tangannya dan jarinya memberikan tanda kutip pada hidup. Yang ketujuh ada simbol 2 makhluk besar yang memiliki arti selama perjalanan menuju puncak Mahameru, Ian dan Arial ingin mengatakan apa yang telah mereka peroleh selama tidak bertemu dengan teman-temannya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Di antara mereka berenam, ada 2 makhluk besar yang dari tadi menahan segala luapan emosinya untuk bercerita. Yang ke-8 ada simbol 4 pria yang memiliki arti 4 orang pria yang menaiki kereta tidak membeli tiket terlebih dahulu di stasiun dan terpaksa membayar tiket sebesar Rp20.000. Hal ini dibuktikan kutipan berikut. Pira pak. Papat. Berapa yang memiliki arti berapa pak? 4. Lanjut pemuda memasukkan tangannya ke saku belakang siap mengambil dompet. Larang tenan pak, ning stasiun 3.500 sangwong. Mahal, yang berarti mahal banget pak. Di stasiun aja 3.500 satu orang. Yang ke-9 ada simbol 3 macam. Berarti di dunia ini semuanya ada pilihan. Jika kamu mau berusaha, maka apapun yang kita inginkan bisa didapatkan. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Rezeki. Rezeki katanya ada 3 macam. Rezeki yang ada semenjak kita lahir, rezeki yang kita punya sekarang, dan rezeki yang ditangguhkan. Yang ke-10 ada simbol 3 bulan. Berarti selama 3 bulan 5 sahabat tersebut tidak bertemu untuk meraih mimpi dan cita-cita masing-masing. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. 3 bulan dari sekarang itu kapan ya? Tanggal berapa? 14 Agustus. Arial menjawab pertanyaan Ian. Mungkin kita emang harus ngelihat dunia lain di luar tongkrongan kita dulu. Jangan berlima melulu kemana-mana.
kalimat Zapran tentang Plato barusan menyentakan kehadapannya diri Arial. Yang kedua ada indeks, yaitu satu tujuan yang disebabkan oleh 5 sahabat kompak karena 5 sahabat tersebut telah berteman semenjak SMA. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Mereka sepakat untuk entah keberapa kalinya pergi ke rumah Arial dengan satu tujuan, bermain monopoli. Dan yang ketiga ada simbol, yaitu 3 menit, berarti rumus yang digunakan 4 sahabat, kecuali Ian, jika terpaksa mengatakan kejelekan atau keburukan orang lain. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Jangan jelek-jelekin orang ya, kata Genta saklek sama prinsip keempat sahabatnya ini. Intinya aja deh. Riani ikutan ngomong akhirnya. Dan jangan lebih dari 3 menit, Genta memperjelas. Satu sama lain, berarti selama bersahabat, 5 sahabat itu sudah mengenal kepribadian, hobi dan kesulitan teman-temannya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Gue mau nunjukin ke Riani gimana. Kayaknya udah saling ngerti satu sama lain, udah terlalu deket Yan. Arah jam 9 dan arah jam 6 berarti menunjukkan arah. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Dinda, sebelah kiri lo. Arah jam 9. Arah jam 6. Arah jam 6. Riani berkata lagi. 2 alam berarti keindahan alam di perjalanan menuju puncak Mahameru membuat 6 sahabat merasa sangat kagum dengan ciptaan Tuhan. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Gile, gue kayak di Afrika. Nggak ada yang biasa lagi. Dinda menggeleng-gelengkan kepalanya. Ariel merasa sedang berada di 2 alam yang berbeda. Yang keenam ada simbol 6 titik kecil yang berarti 6 orang yang berjalan beriringan menuju puncak Mahameru. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Dari atas mereka mirip 6 titik kecil berjalan beriringan di antara keindahan alam Mahameru, membelah semesta dengan segala keindahan di keliling mereka. Yang ketujuh ada simbol 1000 wajah berarti keadaan orang-orang yang menaiki kereta bersama rombongan 6 sahabat beserta orang-orang yang mereka temui di stasiun kereta yang membuat hati mereka tersentuh. Dibuktikan oleh kutipan berikut. Ibu setua ini malam-malam masih mencari rezeki. Kemana ya anaknya? Dinda tambah tercekat melihat tangan hitam dan kurus itu menyiapkan nasi. Dia sudah tua. Terlalu tua untuk semua ini. Batin Genta berjalan pelan sekali. Bingung dan gak tega. Matanya menatap lampu-lampu kota Jogja di ujung rel kereta. 1000 wajah yang menyentuh hati mereka. Yang ke-8 ada 5 cm. Berarti letakkan semua cita-cita dekat di hadapan mata. Selanjutnya yakini semua itu dan berusaha semampunya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Jadi, kalau kita yakin sama sesuatu, kita cuma harus percaya. Terus berusaha bangkit dari kegagalan. Jangan pernah menyerah dan taruh keyakinan itu di sini. Zapran meletakkan telunjuk di depan keningnya. Biarkan dia mengambang 5 cm. Yang ke-9 ada simbol 1000 kaki. 1000 kali. Yang berarti jika kita mempunyai cita-cita harus mempunyai tekad yang lebih keras daripada baja untuk mewujudkannya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja dan hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Yang ke-10 ada jenis ketiga berarti di dalam kehidupan ini ada orang yang melakukan kejahatan
dan kebaikan. Ada juga yang melakukan keburukan kemudian ia bertobat. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Tapi orang jenis ketiga itu emang ada kan? Lo lihat di sekitar lo deh. Ariel bertanya. Banyak. Kadang-kadang dia melakukan hal baik. Kadang-kadang dia melakukan hal yang buruk. Yang ke-11, ada satu. Yang berarti di dalam kehidupan tidak ada yang pasti. Hanya yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hal ini dibuktikan oleh kutipan berikut. Jodoh, rezeki, dan maut semuanya nggak pasti. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dalam novel 5cm karya Doni Dirgantoro, terdapat tanda semiotik yaitu icon, indeks, dan simbol. 5 sahabat yang sudah berteman sejak SMA dan selalu bersama kemana-mana. 5 sahabat di dalam novel 5cm karya Doni Dirgantoro mengajarkan kepada pembaca menggunakan rumus 3 menit jika terpaksa mengatakan kejelekan orang lain, dengan tujuan untuk disampaikan kepada orang yang bersangkutan bahwa sikap dan perilakunya menyakiti orang lain. 5 sahabat di dalam novel 5cm menggunakan rumus 5 cm untuk menggapai, mewujudkan impian dan cita-citanya. Seperti Ian yang mengejar target 4 bab selama 2 bulan, Riani yang baru sebulan magang sudah dipercayai liputan, Genta yang sukses melaksanakan pameran komputer memakai nuansa jungle adventure, sedangkan Ariel dan Zapran tidak dijelaskan impian yang digapainya. Hanya dijelaskan selama sebulan Ariel tidak memiliki pengalaman dengan wanita. Sudah 1 bulan ia mengenal Indi dekat, wanita yang dikenalinya di tempat fitness. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.